dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama saya mau ajak setiap jemaat, kalau masih ada yang duduk, mari kita berdiri dan kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Dan saat ini, hari ini Tuhan, ini kami datang membawa kerinduan hati kami. Kami rindu untuk memujimu, kami rindu untuk menyembahmu Tuhan. Dengan mulut kami, dengan gerakan kami Tuhan, kami rindu, kami membawa hati kami untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih banyak, inilah Tuhan persembahan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semua. Kita mau memuji nama Tuhan, nama yang hebat. Biar setiap makhluk yang ada di bumi ini, setiap semuanya memuji Tuhan yang dahsyat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semua. Dia pencipta yang hebat. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
dahsyat Tuhan. Setiap pujian kami naikkan hanya kepadamu. Dan kami rindu Tuhan datang menyembahmu. Kami rindu datang menyembahmu Tuhan. Hanya kepadamu kami dapat berseru. Hanya kepadamu kami dapat menekuk lutut dan memohon pertolongan Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, Yesus. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penolong kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penyelamat kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Hanya Kau perlindungan kami Tuhan. Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Karena Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Engkau yang mengetahui setiap rancangan yang terbaik Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau tetap berseru kepadamu. Kami mau tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rancangan-Mu yang terindah Tuhan, rencana-Mu yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Pakailah kami Tuhan, biar kami mau menyiapkan hati yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi di hari yang baru, di hari Minggu ini kita boleh ada, kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat kita semua menyadari bahwa kasih setia Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita, sehingga bangun tidur saja Tuhan perhatikan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya semua di pagi hari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya selalu berdoa untuk penyertaan Tuhan selalu ada menyertai jemaat sekalian, jemaat GB Gregorio. Mari saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, tanpa konsep apapun Tuhan. Terima kasih Bapak di pagi hari ini Bapak. Kami mau mengambil bagian dalam ibadah Tuhan. Kami mau di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami mau memulai hari dengan kami mau berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau belajar, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin Tuhan berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa mengetahui lebih dalam bahwa mengikut Engkau ada kuasa yang begitu luar biasa yang akan kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang ragi, saudara. Perumpamaan tentang ragi. Kita mau buka Matius pasal 13.
ayat 33 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-33 dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Saudara, Yesus ingin memberitahu apa itu kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan. Supaya apa? Supaya apa yang Yesus sampaikan mudah dan bisa diterima dengan gampang oleh setiap pendengarnya. Karena ini adalah hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Dan ini adalah sebuah nubuat bahwa aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ketika Tuhan mau mengucapkan hal yang tersembunyi, artinya Dia ingin kita tahu, dan terlebih daripada itu, Tuhan ingin kita mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, pagi hari ini kita belajar perumpamaan tentang ragi. Yesus ingin memakai benda yang bernama ragi untuk menyampaikan apa itu kerajaan sorga. Saudara, kalau saudara tahu, kita harus belajar dulu kerajaan sorga itu apa. Kerajaan sorga itu yang namanya kerajaan, ada Tuhan, ada penguasa yang menguasai kerajaan itu. Nah, kalau yang namanya kerajaan sorga, Allah sendirilah yang berdiri di tahta itu. Yang artinya, hal kerajaan sorga itu adalah hal kekuasaan Allah. Nah, Tuhan ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini, Dialah yang berkuasa. Kalau kita mau mengerti tentang kerajaan sorga, kalau kita mau hidup dalam kerajaan sorga, artinya kerajaan atau sesuatu di mana Allah yang menjadi penguasa atas kehidupan kita, saudara. Perhatikan baik-baik. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Tuhan ingin menyampaikan kerajaan sorga kepada setiap kita supaya kita mengerti apa itu kerajaan sorga. Apa itu dampak dari kerajaan sorga? Mengapa kita harus menerima kerajaan sorga? Kenapa kita harus mengerti tentang kerajaan sorga? Kerajaan sorga artinya adalah di mana Allah memiliki kuasa atas kehidupan kita, saudara. Nah, coba kita mau bercermin. Dalam kehidupan ini siapa yang berkuasa? Kedagingan kita? Apakah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan setiap kita? Saudara, pastikan pagi hari ini Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan kita mau belajar perumpamaan ini supaya kita mengerti apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengalami kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita bisa terima ketika kita belajar, ketika kita mengerti apa itu kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Di mana Allah menjadi penguasa, merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita semua biarlah menjadi murid-murid Kristus pada pagi hari ini, yang menerima pengajaran tentang kerajaan Allah serta memahaminya. Karena begini, Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah atas kehidupan setiap kita. Setiap kita yang percaya dan mengikuti Yesus hendaklah turut mengalami kerajaan Allah. Sekalipun kita hidup di dunia yang gelap ini, tetapi kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, jika kerajaan Allah ada pada hidup kita, maka kegelapan tidak menguasai kita. Kalau kita belajar kerajaan sorga, maka kerajaan dunia tidak bisa menguasai kita. Kenapa? Karena kita mau menempatkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Ada 3 hal perumpamaan tentang ragi. Ada 3 hal
kenapa Tuhan menggunakan ragi supaya kita mengerti tentang apa itu kerajaan sorga. Yang pertama, kerajaan Allah itu seperti ragi dalam adonan. Saudara tahu, ragi pada zaman dahulu perempuan menggunakan ragi sebagai pelengkap dalam adonan roti. Nah, wanita akan membuat roti dari bahan tepung gandum dan mencampurkan dengan sedikit ragi. Fungsi dari ragi itu adalah untuk membuat adonan itu terfermentasi sehingga adonan itu akan naik atau mengembang, saudara. Fungsi ragi itu untuk supaya adonan roti itu menjadi mengembang, saudara. Nah, kerajaan sorga itu seperti ragi dalam adonan. Ragi membuat adonan itu naik mengembang, tidak bantut, saudara. Nah, ini bicara jika kerajaan Allah, kerajaan sorga ada di dalam kehidupan kita, maka area kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita akan mengalami peningkatan, akan berkembang, atau dengan kata lain kita mengalami peningkatan kualitas hidup, saudara. Orang-orang dapat melihat adanya suatu perkembangan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau saudara baca Petrus, saudara, di mana dia menyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali dia pergi daripada Bapa. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia mengalami kerajaan sorga, dia melihat bahwa Yesus bangkit. Petrus yang tadi seorang penyangkal menjadi penginjil yang luar biasa. Dulu Petrus sebagai nelayan, mungkin gak sekolah, gak ada pendidikan, dia gak pintar, saudara. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia mengalami peningkatan, dia mengalami perkembangan dalam kehidupannya, sehingga Petrus menjadi rasul, menjadi murid yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saudara dan saya hari ini, kalau kita mengalami kerajaan Allah, kalau kita mengalami kerajaan sorga, niscaya bahwa kehidupan kita akan berkembang. Kehidupan kita akan berubah, akan menjadi jauh lebih baik lagi, saudara. Bukan hanya kita tahu kerajaan Allah, tapi kita mau mengalami kerajaan Allah supaya kehidupan kita mengalami perubahan, mengalami perbedaan, mengalami peningkatan, saudara. Bahwa Roh Kudus sanggup untuk menaikkan level kita, untuk membuat kita naik kelas, saudara. Kita nggak seperti dulu lagi. Dulu kita malas, dulu kita bangunnya siang-siang. Tapi sejak ikut Tuhan, sejak mengalami kerajaan sorga, sejak Tuhan berkuasa atas hidupnya, dia mau bangun pagi, dia mau berdoa kepada Tuhan. Ada peningkatan dalam kehidupan dia. Dia semakin rajin ke gereja, semakin rindu melayani Tuhan. Banyak saya lihat pelayan-pelayan di gereja saat ini. Dulu mereka kurang menonjol, tapi sekarang sejak mereka menerima Tuhan, sejak mereka sibuk mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya berubah. Hidupnya diberkati Tuhan. Banyak saya lihat. Jemaat-jemaat pun saya lihat banyak peningkatan luar biasa sekali. Dulu datang terlambat, sekarang datangnya belum jemaat datang semua, sudah hadir duluan di gereja. Kadang-kadang gereja belum buka, sudah ada di depan pintu gereja. Nah ini, jemaat mengalami peningkatan. Jemaat mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Dulu mungkin bisnisnya pelan-pelan aja, tapi sekarang mulai bisnisnya diberkati Tuhan. Haleluya. Masalah boleh ada, tapi orang yang bersama dengan Tuhan tidak akan jatuh sampai tergeletak sebab Tuhan memegang tangannya. Dan ketika Tuhan mengangkat tangan dia akan naik. Dia akan naik, dia akan mengalami peningkatan dalam setiap aspek kehidupannya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita harus belajar untuk mengalami, saudara. Untuk mengalami yang namanya kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Itu seperti ragi yang akan membuat hidup saudara dan saya semakin meningkat, semakin berkembang, tidak bantut, saudara. Karena ketika kuasa itu dinyatakan, kuasa itu adalah dunamos, dinamis, berkembang, akan membuat ledakan-ledakan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini jangan ragu terima Tuhan, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Kalau hari ini pagi hari ini
engkau yang menonton tayangan ini, engkau masih ragu kepada Tuhan, belum percaya penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Kualitas hidupmu akan berubah. Tadinya mungkin engkau bukan jadi apa-apa, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi lebih berharga lagi, saudara. Haleluya. Dulu Musa bilang apa? Aduh, saya nggak cakap lidah, Tuhan. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan? Aku nggak cakap lidah, aku nggak bisa ngomong. Aku bukan orang pendidikan, katanya. Padahal Musa dididik luar biasa sebagai pangeran Mesir waktu itu. Tapi dia mengembara di padang gurun 40 tahun. Dia bilang, bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan? Lalu ketika dia mengalami Tuhan, perhatikan baik-baik, Musa yang tadinya dia nggak ada apa-apa, dia menjadi luar biasa. Tuhan mengangkat dia lebih berharga di mata Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Ke-12 murid, saudara, kalau saudara lihat, apa sih mereka? Nelayan kebanyakan. Nggak punya pendidikan bagus, nggak punya harta yang banyak, mungkin nggak punya koneksi yang bagus. Tapi ketika mereka menerima Tuhan, mereka mengalami kerajaan Allah, mereka mau mengizinkan bahwa biarlah Allah yang berotoritas dalam kehidupannya, Allah berkuasa atas kehidupan dia. Hidupnya Tuhan ganti dengan berlimpah-limpah. Ada peningkatan, ada kehidupan, ada pengembangan kualitas hidup, saudara. Pastikan pagi hari ini kita menyadari, kita mau untuk menerima kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita, sehingga hidup kita meningkat, hidup kita berubah, berkembang, saudara. Yang kedua, kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi itu tidak terlihat, dan kerajaan Allah bekerja tanpa terlihat. Seperti ragi yang bekerja di dalam adonan tepung. Tidak terlihat lagi itu ragi ketika sudah tercampur, saudara. Betul tidak? Nggak terlihat raginya di mana. Tetapi hasilnya nyata. Nggak kelihatan tapi berdampak, saudara. Contoh, saudara, kalau misalnya taruh garam di sup, saudara. Kita pas taruh garam itu, kita nggak lihat lagi garamnya. Tapi kita bisa rasakan bahwa sup kita menjadi lebih asin. Karena garam itu. Nah, demikianlah kehebatan dari cara bekerja kerajaan Allah dalam kehidupan orang percaya, saudara. Meskipun tidak terlihat dengan mata jasmani kita, namun hasilnya nyata dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah bukanlah bicara mengenai materi atau jasmani, tapi itu tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tidak terlihat tapi berkuasa. Kita bisa merasakan kuasa itu. Bagaimana saudara dituntun Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melihat roh Tuhan. Kita nggak bisa melihat roh kudus. Kita nggak bisa melihat bentuk dari kuasanya. Mungkin kita bisa melihat, oh ini ada handphone, oh ini ada tas, oh ini ada apa. Kita bisa melihat. Kita bisa gunakan. Tetapi roh itu nggak terlihat, saudara. Tetapi dampaknya kita bisa rasakan. Ketika kita mengalami kepenuhan rohnya, maka kuasa Allah akan turun dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada di dalam kita akan bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian hasil kerja roh Allah itu akan terlihat dalam kehidupan nyata kita, saudara. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita khawatir, kita takut. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan mengundang kerajaannya, kuasanya memenuhi kita, maka akan ada suatu kekuatan, ada suatu pengharapan yang muncul dalam kehidupan kita, melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran. Ada suatu kemampuan yang bekerja dalam kita, sehingga kita pun terheran-heran melihat itu semua. Akhirnya mulut kita akan mengakui kalau keberhasilan ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Itulah pentingnya, saudara. Setiap hari kita harus mengalami kerajaan Allah. Setiap hari pastikan saudara bangun dengan dipimpin oleh Allah. Saudara bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas, kita mengalami dulu apa itu kerajaan Allah. Kita bisa berkomitmen, bangun tidur, kalahkan kuasa kedagingan. Saya harus berdoa. Saya harus menyembah Tuhan di pagi-pagi. Artinya apa? Biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan saudara dan saya.
Setiap pagi kita mau mulai dengan Tuhan. Saudara, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau gak besertaku, jangan kau suruh aku berjalan sendiri Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan suruh aku jalan kalau kau gak besertaku Tuhan. Kalau kau gak pimpin hidupku, jangan kau suruh aku jalan Tuhan. Inilah yang harus kita sebutkan setiap pagi kita bangun. Tuhan kalau kau gak besertaku, aku gak mau berjalan sendiri Tuhan. Aku mau kau tuntun. Engkau pimpin hidupku Tuhan. Kita gak lihat kuasa Tuhan, tapi kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah, utamakan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Hari ini apa yang kurang dalam kehidupanmu? Engkau bukan kurang materi, engkau bukan kurang makan, engkau bukan kurang berkat. Kita kurang dalam kita mengalami kerajaan Allah di depan setiap kita. Oleh sebab itu pastikan pagi hari, sebelum kita mulai segala sesuatu, pastikan Tuhan pimpin langkah kita. Kita mau supaya Tuhan pimpin langkah kita. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin langkahku Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan tanpa pimpinanmu Tuhan. Kita gak sanggup saudara. Kita gak bisa melihat 5 menit ke depan tuh jadi apa, kita gak bisa tahu. Kita gak bisa mengerti apa yang terjadi 1 jam kemudian, kita gak mengerti, kita gak tahu Tuhan. Kita gak tahu saudara, tapi Tuhan tahu. Makanya kita harus minta Tuhan pimpin. Supaya apa yang terjadi ke depan, Tuhan bisa pimpin hidup kita. Tuhan bisa kasih tahu kita arah mana yang mesti kita ambil saudara. Pastikan pagi hari ini, pastikan di setiap pagi kita, saya selalu katakan di dalam setiap khotbah saya, setiap pagi awali hidupmu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kau khawatir. Mungkin hari ini ada masalah besar. Hari ini saya mesti menghadapi si A, si B, si C. Firman Tuhan bilang jangan kau takut, jangan kau khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kita butuh hanya Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan cukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, percaya Tuhan akan cukupkan. Haleluya, haleluya. Inilah kita menyadari bahwa ragi tidak terlihat, tetapi ketika ini sudah ditaruh dalam adonan, akan terlihat dampaknya. Saudara, kuasa Allah nggak terlihat, tapi ketika kita mengalami kerajaan Allah, maka dampaknya akan terlihat saudara. Orang akan terheran-heran. Waduh, kok dia bisa begitu ya? Waduh, kok dia bisa begini ya? Sampai saudara kadang-kadang kita yang mengalami itu kita sendiri heran-heran saudara. Percaya sama saya. Kadang-kadang kita nih saudara, kita nih yang ngalamin aja. Nggak usah orang yang heran sama kita, kita sendiri pun heran. Seperti bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Maka saya selalu bilang, waktu pandemi 2 tahun lalu saya selalu katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ini yang harus kita lakukan saudara. Terus pikirkan kerajaan surga. Terus pikirkan kita harus mengalami kerajaan surga. Maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, pasti Tuhan sediakan. Yang terakhir, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Seperti pada poin nomor 2, di mana kerajaan Allah itu bekerja tanpa terlihat, saudara. Itu artinya bahwa kita tidak perlu juga memamerkan diri kita. Kita tidak perlu juga memamerkan apa yang kita punya, apa yang kita hebat, apa kehebatan kita, apa kesombongan kita. Allah menentang kesombongan, saudara. Oleh sebab itu, lebih baik kita di belakang, tapi Yesus yang semakin di depan. Ada amin, saudara? Ya. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, Yohanes 3 ayat 30, dikatakan begini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia, Tuhan, harus semakin besar. Keberhasilan kita,
merupakan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Bukan saya yang hebat, bukan kita yang hebat, bukan saudara dan saya yang pintar, tapi karena kuasa Allah. Karena Tuhanlah membuat saudara dan saya berharga. Haleluya. Kita boleh ingat kembali khotbah online hari Jumat, bahwa kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Bukan kita, saudara, tapi Tuhanlah yang membenarkan saudara dan saya. Terus belajar rendah hati, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Daud pernah berkata, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong orang yang sederhana. Aku ini lemah, tapi aku tetap ditolongnya. Saudara, ini yang tulis kitab Mazmur bukan orang sembarangan, Tuhan. Saya nggak tahu yang tulis itu siapa, dan tidak dicatat yang tulis itu siapa. Penulis kitab Mazmur itu bisa Daud, bisa Salomo, bisa Musa. Kita tahu mereka bukan orang lemah, saudara. Mereka tiga orang ini bukan orang biasa. Daud, jenderal perang yang luar biasa. Jenderal perang, benar-benar hebat dalam berperang, tidak terkalahkan. Salomo, kaya luar biasa, pintar luar biasa. Musa, pemimpin yang luar biasa. Mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang main-main. Tapi mereka bisa bilang apa? Tuhan mengasihi orang yang sederhana. Aku ini lemah, aku ditolong dia. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita belajar kerajaan sorga, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Ragi yang gak kelihatan, ragi yang gak seberapa, tapi bisa membuat berkembang. Ragi yang gak seberapa, biar kita pahami bahwa kita ini gak seberapa, saudara. Kuasa Tuhanlah yang membuat kita menjadi luar biasa. Haleluya. Ya, kita belajar pada pagi hari ini ada 3 hal. Perumpamaan tentang ragi, supaya kita bisa mengalami kerajaan surga. Kerajaan Allah seperti ragi dalam adonan, di mana ragi itu bisa membuat peningkatan, saudara, dalam kehidupan saudara. Kita berkembang, kita naik level. Dan kerajaan Allah bekerja tanpa terlihat. Ragi itu gak terlihat, saudara. Tetapi apa? Tetapi dampak yang kita bisa rasakan. Lalu kita harus belajar, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Seperti ragi yang gak seberapa, yang sedikit tapi bisa membuat kembang yang luar biasa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri. Bilang, Tuhan, aku ini gak ada apa-apa, Tuhan, tanpa Engkau. Setiap pagi mulai bersama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku, Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Ketika saya dengar sebuah podcast di YouTube, ada seorang pengacara yang hebat, dia bilang begini, saya ini orang yang suka berdoa. Saudara tahu dia pengacara, bukan sembarang pengacara. Dia adalah pengacara, mantan pengacara orang nomor 1 RI, Republik Indonesia. Ini kuasa hukumnya. Dia bilang, saya suka berdoa. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, dia katakan, kenapa saya suka berdoa? Karena saya butuh Tuhan, pimpin langkah saya. Kalau di pengadilan untuk saya melihat orang, melihat bagaimana kasus terjadi, saya butuh roh Tuhan untuk memimpin saya. Padahal saya lihat di podcast itu, rumahnya luar biasa, dia bukan orang sembarangan. Duitnya banyak, saudara. Kenalannya jenderal-jenderal semua. Tapi dia belajar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau belajar. Kita mau mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita, saudara. Kita mau belajar supaya hidup kerajaan surga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita berkembang, kita bisa mengalami Tuhan, dan kita bisa belajar rendah hati. Karena ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan berkuasa atas kehidupan setiap kita. Dan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Haleluya, amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mau belajar tentang perumpamaan Tuhan, tentang ragi. Kami mau Tuhan, supaya kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kerajaan Allah membuat hidup kami semakin meningkat, semakin berkembang, Tuhan. Dan kerajaan Allah juga akan membuat kami semakin rendah hati di hadapan-Mu, Tuhan. Semakin mengandalkan-Mu, Tuhan. Biar Engkau semakin besar, kami semakin kecil, Tuhan. Engkau di depan, kami di belakang, Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan, Tuhan.
dan kami bisa mengetahui bahwa kerajaan Allah dapat berdampak meski tidak terlihat, Saudara. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati setiap kami, mendidik kami, menuntun kami, sehingga kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat pada setiap kita. Biarlah apapun yang kita perbuat berhasil. Pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, semua akan berhasil. Apa yang kurang Tuhan akan tambahkan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus sampai kepada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita memberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.